menurut Iya. saya bukan masalah makanya kalau masalah kasusnya kayak gimana di dalam Menawarkan kan, yang itu tahu seperti itu kan, apa? yang tahu persis kan polisi, Menawarkan dirinya. yang tahu persis polisi ya gitu. Bang Jaka, Iya. kecuali begini, misalnya itu kan produknya Dokter Reza itu sudah di tangannya Nikita Mirzani. Terus Nikita Mirzani mengatakan seperti ini, Ibu Dok, produknya sudah di tangan saya. Berani Ibu tidak kasih saya uang 5 miliar, saya akan review ini barang. Nah itu baru pengancaman. Ini kan pernyataannya Nikita Mirzani. Nelpon aja dengan dokter ndak pernah, malah ndak kenal. Loh kok dikatakan bahwa itu pemerasan. Kecuali kata-katanya Nikita Mirzani seperti begini, dokter barangnya sudah di tangan saya. Kalau dokter tidak akan memberikan saya uang sejumlah 5 miliar, barangnya saya akan review dan saya akan sampaikan di media sosial. Tanpa dicicil. Nah itu terus kalau memang pemerasan, kenapa uang yang diserahkan dicicil-cicil? Harusnya kan saat itu juga harus lunas misalnya. Itu. Dan kenapa nggak hari itu dia melaporkan? Udah berbulan-bulan dia melaporkan. Ada apa? Ada something apa? Iya betul sekali itu Bang. Makanya aku bilang tadi, macam si Nikmir belum tentu benar sebenarnya. Cuman ada dampak baiknya. Karena kan kalau dibilang dia benar juga membela masyarakat, kenapa kalau orang berteman sama dia, baik sama dia, kenapa tidak direview walaupun salah? Aku tidak membenarkan Nikmir. Cuman ada dampak baiknya yang diberikan sama Nikmir dan Doktif. Itu sih. Ngerti nggak sih plus 62 ini? Kalau masalah pemerasan itu ada pengadilan, ya udah kita lihat benar atau salahnya. Gitu sih. Biar pengadilan yang Kalian berbicara. bisa Tapi ngebayangkan kalau nggak sih kalau hari ini Nikita Mirzani ditahan? Ya, Enggak. ditahan belum tentu dia bersalah dong. Biasanya kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka itu 2 alat bukti itu udah terpenuhi. Artinya ya kemungkinan 8-90% Nikita Mirzani itu akan dipidana. Kalau feeling aku sih, yang mungkin ditahan cuman Mail. Yang mungkin kemungkinan Iya. besar. Kalau Nikmir sih enggak, karena dia tidak tidak bertemu. melalui Nikmir langsung. Teleponan tidak melalui Nikmir. Ya tergantung kan nanti bagaimana di waktu di BAP-nya si Mail. Takutnya Mail Gantung berarti nanti dong. ya, bukan maksudnya sekarang, berarti takutnya si nanti Mail dong. itu ada menyampaikan bahwa saya disuruh Nikita Mirzani. Nah, Nggak maka mungkin, Bang. di dalam Kita kalau- KUHP itu ada istilah ikut serta. Ibaratkan gini Bang, 56 ya. kalau kami di Medan ini ibaratnya gini, dia kepala aku, dia akan nungkung aku di luar. Nggak mungkin kami dua-dua di dalam gitu ibaratnya ya. Jadi nggak mungkin si Mail itu mengajak si NM. Makin sulit mereka untuk bergerak. Ya, bisa saja itu terjadi dan bisa saja tidak artinya kan. Tapi Kita lihat saja. Melihat Nah, faktanya, intinya gini Jaka, semuanya masukin aja ke penjara, semuanya adil kan? tapi kita lihat faktanya kan yang ditetapkan tersangka itu dua-duanya Nikita Mirzani dengan Mail, artinya akan ikut serta. Karena yang melaporkan si SS dan R itu belum naik-naik Bang Jaka. Kenapa belum naik-naik? Itu tanda tanya besar. Mereka udah dilaporkan juga loh. Biasanya kalau Sedangkan ada pengancaman juga loh dari di Doktip. SS sudah ada pengancaman juga loh. biasanya itu kalau belum naik dua alat bukti itu belum terpenuhi. Jadi aku tanya Abang Belum Jaka. terpenuhi atau memang ada something? Belum Aku tanya Bang Jaka nih. Kita berbicara tentang Menyebarkan Belum yang terpenuhi pribadi itu atau pidana nggak? memang disogok uang? Itu aja kita Jaka. berbicara tentang Paham minta dong? hukum aja. Elsa, realnya Ini bukan udah hukum lagi, bukan hukum lagi Jaka. Sedangkan bukti-bukti sudah kuat. Bukti sudah kuat, udah melebihi dari 2. Udah melebihi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kenapa tidak diproses? Ada apa? Uangnya kurang atau memang disogok pakai uang? ya, Itu aja pertanyaanku. mungkin saja dari pihak Polda Metro Jayanya melihat bahwa dua alat Saya bukti ini tanya, tidak berkesesuaian uangnya dengan kurang fakta. atau Jaka. Hello.
disogoknya kurang atau udah melebihi yang disogok? Ya bisa saja itu terjadi kan. Mungkin duit sogokannya lebih banyak atau gimana, ya bisa saja terjadi kan, kita menduga aja kan. Tapi kalau kita berbicara tentang realnya, agar suatu tindak pidana itu bisa naik sampai tahap tersangka, itu minimal 2 alat bukti yang harus dipenuhi. Itu kita berbicara realnya. Tapi kan kalau kita berbicara mungkin dengan pendapat RC, ya bisa saja terjadi bahwa memang ya tidak menutup kemungkinan juga ada sogok menyogok karena memang mereka Karena itu di dunia nyata, bukan di dunia halu. Ya, bukan di dunia halu, ini di dunia nyata, dunia asli, dunia real. Memang seperti itu. Ada uang kita lanjut, nggak ada uang kita stop. Gimana? Betul sekali. Ya bisa saja itu terjadi. Realistis aja lah, realistis aja. Bukan bisa jadi memang iya kebanyakan seperti itu. Betul netizen? Bener. Aku ini mau Betul agak sekali. melenceng sedikit ya Bang Jaka. Coba. Siapa yang mau melenceng tadi? Saya agak melenceng. Saya pernah alamin ini. Sorry agak melenceng kawan-kawan. Soalnya di plus 62 ini udah amburadul banget. Sedih gitu. Saya pernah ngalamin ini ya. Sorry sekali lagi melenceng. 2 tante saya berkelahi gitu. Otomatis kami yang ada di tempat itu lagi ngumpul membela kan. 2 tante saya ini berkelahi nih. Kami bela. Jadi tante saya yang satu lagi nih melaporkan tante saya ini, dan kami semua yang membela. Itu asli, kami tidak pernah nyentuh, tidak apa. Kami sampai ke pengadilan loh Bang Jaka jadi terdakwa. Itu gimana coba? Ini saya berani demi apapun kami tidak menyentuh. Sedih kalau orang nggak punya di plus 62 ini Bang Jaka. Dia laporannya terkait apa dulu? Terkait pengeroyokan, padahal dia berdua hanya berkelahi. Otomatis kami sebagai ponaan, dua-dua itu tante saya bela dong. Dan kakak-kakak yang lain saya membela juga. Kami semua jadi tersangka karena dia merasa tidak senang gitu. Ya Bu, mungkin ada ini pukulan yang memang kena ke dia, cuman Dia kan memang berkelahi. Ini pulsnya udah Memang turun. berkelahi. Bentar, aku harus huru hara dulu. Aku huru hara dulu biar naik. Oke. Bentar dulu ya Bang ya. Itu. Naikin dulu ini. Tetep layar kalian bodoh-bodoh. Yang di bawah. Nanti aku serang Makanya aku Jaka. bilang. Cepat tetep layar. Tetep layar. Aku serang Jaka bentar. Tetep layar dulu. naikkan dulu 200 cepat. Aku caci maki Jaka cepat. gimana tuh? Lanjut. Doa kali doain. Iya nanti ku serang Jaka cepat, tetep layar dulu kalian. Naikin di 200. Senang kali aku berantem dengan si Jaka ini. Serang si Jaka. Aku netral ya guys, aku netral. Aku nggak memihak siapapun. Cuman Jadi aku aku secara mau nanya si NM datangnya jam berapa ya? nah itu nggak tahu kapan. Kalau dulu mau siap-siap sholat zuhur. Kalau Iya. enggak hari ini tuh rencananya aku mau ke Polda, bakal ketemu dengan Nikita Mirjani. Cuman kami kan ada terkait laporan juga, udah siap-siap, tiba-tiba penyidiknya nelpon. Bisanya jam 10 kok. Sedangkan klien kami nggak bisa jam 10. Jadi terpaksa besok. Kalau enggak hari ini ketemu sama Nikita Mirjani. Di Polda. Berharap kau ya, berharap. Bang, Bang Jaka maaf ya, mau turun dulu soalnya mau siap sholat zuhur. Oke. Oke, siap-siap. Oh ya ini. Ya, Oh, makasih. di sini masih Makasih berapa semuanya. ini? Ya, Sulawesi Tengah ini sudah mau setengah 12 lewat. Soalnya overclaim itu kan satu kejahatan juga, makanya aku minta kalau orang-orang yang merasa jadi korban itu lapor aja gitu loh.
Karena overclaim itu kan kejahatan juga gitu. Enak lah yang mereka jual overclaim itu, mereka dapat duit banyak, yang korban kan rakyat Indonesia ya. Aku sih nggak belain salah satu pihak ya, aku cuman melihat dari segi hukum aja. Kok hukum di Indonesia kayak gini banget ya gitu. Kok ada yang bilang aku sujon, ngomongnya enteng, maksudnya apa ya? Apa nggak paham dengan apa yang aku omongin ya? Sebutkan siapa yang ngomong seujon, siapa? Itu ada tuh di bawah yang bilang sujon, yang bilang enteng banget, udah segala macam bawa-bawa atribut jilbab pula. Kenapa emangnya dengan jilbab? Perasaan nggak ada deh, mana ya Bu? Nggak, aku Ada nggak cari itu, deh. ada itu. Coba aja scroll di bawah. Ya Terus guys, katanya update berita lah, itu saran saya. Update di mananya, maksudnya apa? Gitu. memang sebenarnya Bu Yasmin, untuk mencari keadilan di negara Konoha ini selain tidak mudah dan tidak murah. Paham kan? Iya betul. Itu yang saya maksud Bang, ya kan? Ya karena tidak murah, karena tidak murahnya banyak sogokan. Mau keangkat ya banyak duit. Kalau kalian orang Kismin udah diem aja. Orang Pintar itu sekelasnya tidak Dokter cukup. aja, sekelas Nikita Mirjani aja nggak direspon, laporan apa juga kalian yang orang Kismin nggak punya duit, orang kampung. Percuma, nggak akan bisa. Ya. Maksudnya gini, terlalu banyak orang yang oknum-oknum yang bermain di dalam. Oknum ya, bukan semua, tapi ada oknum-oknum yang bermain. Nah, jadi Oknum tapi hampir semua. Siapa sih nggak gila duit? terkadang tuh susah juga, kita terlalu idealis di negeri Konoha ini yang kita rasakan ya di dalam penegakan hukum. Ya contohnya Jaka kalau misalkan kan kau membela rakyat. Kalau misalnya saya sogok kau 10M, jangan membela rakyat. Bisa nggak? Pasti bisa. 10M gila-gila loh. Enggak lah. Ya kan ketawa kan? Hari ini ada duit, say. Ada duit segalanya. Tuhan aja dilawan kalau ada duit. Tergantung Elsa, tergantung. Kalau aku datang Bukan tergantung. Oknum paling tinggi saja ya, oknum mahkamah. Ingat, disogok berapa triliun? Ayo. Oknum loh. Itu apa contohnya? ya itu oknum aja, aku nggak bisa disogok. Alah, sekarang aja kau bilang nggak bisa disogok. Banyak kok sogok-sogokan. Aku nggak bisa disogok. Ratu Nyinyir mau dilawan. Aku nggak bisa disogok orangnya. Bentar. Aku ganti akun. Kayaknya nggak enak pakai nama Vincent ini. Pakai Ratu Nyinyir aja bentar. Ya. Jadi aku tuh tipikal yang tidak bisa disogok guys. Walaupun ada uang berapa miliar nggak akan ku ambil. Mohon maaf, Abang Karena Jaka. aku menjaga integritas. Bang Jaka ini lawyer atau polisi ya? Mohon maaf. calon lawyer. Oh, calon lawyer. Iya. Ya semoga ya Bang, semoga aja di kedepannya menjadi lawyer yang amanah, yang mau bantu orang ya. Amin. Ya, kami kebetulan ini Bu, pembela kaum lemah dari kantor Dr. Farhad Abbas. Ya, membela kaum lemah, ujung-ujungnya kalau disogok mau kan? Enggak Membela lah. kaum lemah. Mana pernah. Ya, Elsa. Mohon maaf ya Bang, mohon maaf ya Bang Jaka, boleh nggak saya ngomong? Boleh. Saya kan juga ada kasus ya, punya kasus ya kan. Emang sih kalau ngomong pembela kaum lemah ya kan nggak bisa disogok gitu ya kan, itu gampang ya Bang. Tapi sebenarnya yang terjadi ya, gimana pun kalau orang mau bantu orang itu dia kan bisa contoh. Saya kasih contoh aja ya. Saya punya kasus, saya minta tolong sama abang gitu kan. Terus kalau abang nggak punya cukup uang, terus abang mau gerakan juga harus pakai uang ya. Betul. Jadi menurut saya sih nggak ada sih Bang membela kaum lemah itu. Karena kan kalau abang nggak punya cukup duit, abang nggak mungkin mau nolong saya yang benar-benar nggak punya duit gitu. Kalau menurut saya sih gitu, karena saya ngerasain juga hal kayak gitu loh. Iya, Ada iya. kasus lalu setiap Tergantung, pergerakan itu Gini, Bu, kalau ya. nggak dikasih duit nggak gerak Bang gitu. Kalau kami di kantor itu harus ngelihat loh. Lihat dulu bagaimana kasusnya. Kalau contoh
kayak kasus Agus Salim itu murni pro bono kami tangani. Tidak ada uang sepeser pun yang dikeluarkan Agus Salim untuk membayar kami. Artinya memang ada kasus-kasus tertentu yang bisa kami tangani yang non profit. Tapi kalau udah kasusnya ada profitnya, misalnya berkaitan dengan tanah, rumah dan lain sebagainya, itu tetap dibayar. Ya Kak, jangan membalikan fakta. Gini aja, intinya mana yang viral itu saya akan dukung. Yang tidak viral ya mohon maaf ya bayar. Gitu aja kan intinya. Nggak usah dibelit-belit. Enggak. Pokoknya yang lemah. Itu banyak kok di kantor kami yang Yang memang lemah followersnya, yang lemah tidak pernah FVV, nggak akan digubris. Yang FVV terus berbulan-bulan akan digubris. Paham? enggak. Pokoknya yang Nggak lemah salah lagi.